perkenalkan, nama saya Devita Alia Putri dengan NIM akhir 13. Di sini saya akan mempraktikkan dan menjelaskan langsung terkait penugasan OP praktikum bab 4, yaitu terkait array 2 dimensi. Langsung aja kita ke NetBeans-nya. Nah, di sini aku udah bikin Java class baru, yaitu nama kelasnya latihan soal. Nah, nantinya di sini tuh aku pakai satu kelas aja buat bikin soal ini, menjawab soal ini. Jadi aku nggak bikin dua file untuk menjalankan kode yang ada di file tersebut gitu. Jadi file main sama sama cara-caranya, sama nampilinnya, setter-getternya aku jadiin satu kayak gitu. Jadi kita pertama deklarasiin dulu untuk si atribut. Kita pakai double karena nantinya pastikan dikali sama 0,5. Jadi kita butuh untuk dipakai untuk koma-koma. Jadi selama pakai koma itu kita pakai double. Terus yang kedua kita pakai untuk ngedeklarasiin si baris sama kolom. Nah, kalau udah ini kan untuk ngedeklarasiin si atribut aja. Lalu kita bikin si setter untuk menghitung matriksnya itu ukuran berapa. Kita itu setter dulu. Nah, ini aku pakai parameter baris sama parameter kolom. Jadi di baris kita panggil dari atribut baris ini akan diisi dengan yang ada di parameter baris. Lalu kalau yang di kolom dia juga akan diisi oleh sama yang ada yang tersimpan di parameter kolom. Nah, terus di sini aku mau bikin si array baru dari data new double baris, terus di sini kolom. Nah, ini untuk bagian setternya. Lalu kita set lagi bagian ini, setter data. Di sini aku pakai parameter in A sama in B. Terus di sini ada data A sebagai baris dan data B nantinya sebagai kolom. Terus sini kita tambah si parameter double. Nah, ini untuk set datanya. Terus kita bikin bagian getter untuk mengambil nilai yang telah kita tambahin di setter tadi. Public double get data in A, kita pakai juga in B. Return data A, B. Nah, udah. Lalu kita isi bagian setter getternya. Kita
kita bikin PSVM, terus kita bikin objek adsol sama dengan new adsol. Nah, terus kita set dulu matriksnya ini, set matriks. Nah, barisnya aku pakai ukuran 3, terus kolomnya ukuran 2. Nah, terus baru kita isi nilai yang ada pada matriks tersebut. Pakai set data. Jadi nanti kita itu ada nyebutin si barisnya ke berapa, terus ini yang B sebagai kolomnya ke berapa, terus habis itu sebelahnya itu ada angka lagi, yaitu angka si matriks tersebut, kayak gitu. Jadi kayak ini, baris ke 0, kolom ke 0 itu nilainya 1. Terus kan ini kita ke A lagi, set data, terus baris ke 0, kolom ke 1 itu angkanya 2. Nah, kayak gitu. Kita lanjutin sampai ini kita bikin sampai bikin si baris ini menjadi 3 dan isinya 3. Apa sih? Nah, 0 kan tadi di sini 0, berarti di sini 1, sini 2. Sama di sini 1. Di sini 2. Nah, baru di baris ke 1, kolom ke 0 itu angkanya ada 3. Terus baris ke 1, kolom ke 1 itu angkanya 5. Terus baris kedua, kolom ke 0 angkanya 6. Baris kedua kolom 1 angkanya itu 7. Nah, ini kan bagian yang A. Nah, karena kita itu disuruh pada soal kedua itu kita disuruh menjumlahkan 2 matriks, berarti aku mau bikin 2 objek yang berbeda. Ukurannya sama. Terus B, set data 0 kali 0 koma itu 8. Terus yang di sini 9
9 baris kosong kolom 1 terus 9. Tinggal ganti di sini 1 2 2, di sini 1. Di sini nilainya 10, 12, terus 11 sama 13. Nah, udah. Nah, ini untuk si setternya. Terus kan dia udah memanggil si, dimasukkan ke dalam si getter ini kan. Terus kita butuh untuk ngejumlah. Kita siapin dulu public, dan diambil dari sini, tambah. Nah, lacelnya kita kasih ke A. Terus ini lagi hasil dari set data. Baris kolom. Nah, di sini ada for dulu. Kita setting kurang 0 kurang dari baris bikin for lagi. Ini itu buat ngehitung sih yang ada pada matriks A sama matriks B, nanti tuh akan dijumlah kayak gitu. Terus C kurang dari kolom C plus plus. I J plus get data plus get udah. Di sini kita tambahin return hasil. Nah, ini untuk tambahnya. Terus kita bikin lagi metode untuk si perkaliannya sama kayak ini. Ini aja. Nah, ini tapi versi perkalian.
apa? Cas apa? Terus tuh di atas. Warna apa? Hmm? Tiba-tiba nggak close ngeselin. Kita panggil si A nya tambah B. Bikin yang D. Perkalian 0,5 kayak gini, terus kita kasih sahut. Salah, kok pakai koma. Tampil kita kok ada merah. Mana yang merah? Kita coba run dulu untuk projectnya, kira-kira apakah sudah benar.
jadi sambil menunggu project ini bisa keren, di sini aku mau sedikit jelasin. Nah, jadi di sini aku ngedeklarasiin sebuah variabel atau atribut, yaitu ada double data, terus ada baris sama kolom. Bentar, ada yang salah. Bentar, aku mau lihat hasilnya dulu di modul. Nah, ini ternyata kenapa punya aku kayak gini. Sistem orderan pun kurang naik satu. Jadi gini. Nah, di sini kan ada atribut yaitu data baris dan kolom dengan tipe data berbeda, yaitu data pakai double dan baris kolom itu pakai integer. Nah, setelah itu bikin metode tuh untuk ngisi si baris sama kolom pakai setter. Jadi untuk mengetahui berapa kolomnya dan berapa barisnya pada matriks yang akan dibuat. Nah, di sini kan pakai parameter baris dan kolom. Jadi atribut baris itu akan diisi oleh baris dan atribut kolom akan diisi oleh yang data yang telah disimpan pada parameter kolom, kayak gitu. Nah, sedangkan data new double ini adalah sebuah array baru yang mengisi pada yang sebelah kiri itu menjadi baris dan yang sebelah kanan ini menjadi kolom. Nah, setelah ngeset berapa ukuran matriksnya, setelah itu kita isi untuk nilai yang ada pada matriks tersebut. Nah, ini ada namanya metode set data. Nah, kalau di set data ini ada parameter in A, in B sama double angka. Ya, in A ini kan tadi kan sama aja kayak yang di sini, tapi aku namanya adalah in A. In A itu sama dengan baris dan B ini jadi kolom. Jadi baris kolom itu sama dengan angkanya, jadi angka. Jadi kalau misal kita isi isi bagian datanya ini sebagai baris dan ini sebagai kolom, dan satu ini adalah angkanya, kayak gitu. Nah, terus untuk set ukuran matriks ini ada ukuran 3x2, jadi barisnya sejumlah 3 dan 2 ini sejumlah kolomnya, kayak gitu. Nah, setelah itu seperti biasa kalau udah diisi setter, kita ambil getter. Getter ini untuk mengambil data yang udah dimasukin, lalu data itu baru bisa kita olah untuk dijadiin kayak gimana, kayak gitu. Datanya habis, bentar. Nah, setelah itu ada yang namanya metode tambah, perkalian, sama tampil. Harus nunggu kok lama ya caranya. Tadi waktu error cepet, bentar.
hasilnya. Jadi tadi kan dia masih ke samping. Nah, kalau sekarang udah benar, baru ke bawah. Nah, terus lanjut untuk yang di metode tambah ini, dia itu memanggil yang ada pada yang ada data yang disimpan pada kelas latihan soal gitu. Nah, sedangkan di metode ini kita pakai di metode ini kita pakai si M. Nah, M ini ada ini. Nah, nantinya bentar dulu. Nah, jadi pada metode tambahan itu ada si latihan soal A sama latihan soal B, yang nantinya mereka itu akan ditambah. Jadi kayak nilai 1 ditambah 8 ini kan jadi 9, 3 ditambah 10 hasilnya 13, kayak gitu. Nah, sedangkan untuk perkalian ini perkalian hasil dari si kita nambah 9 ini tuh dikali sama 0,5. Kayak gitu. Bentar, aku mau coba cek dulu yang bagian 9 apa benar 9 dikali 4,5 udah benar, hasilnya benar ya. Jadi itu aja, sekian dari saya. Bila ada salah kata mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.